semuanya, selamat datang kembali di podcast Etika dan Tata Kelola. Hari ini kita bakal bahas salah satu skandal akuntansi paling heboh di Indonesia, yaitu manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 dan 2019. Yes, ini bukan cuma sekedar kasus akuntansi biasa, tapi full paket. Ada etika, ada audit, ada tekanan bisnis, JCG, sampai drama komisaris. Kita bakal bahas juga lengkap, tetapi santai ya. Kayak podcast-podcast yang pada umumnya bukan di ruang sidang. Betul banget. Dan kita nggak sendirian. Kita punya tim Avengers akuntansi hari ini. Bedanya Avengers bawa senjata, kalau kita bawa data dan etika. Oke guys, sebelum kita masuk ke dalam drama laporan keuangan Garuda, aku kenalin dulu nih jam diskusi kita hari ini. Oke, lengkap banget pokoknya, kayak pakai komplit. Oke, kita mulai. Yang pertama ada aku sendiri, Malina, kemudian partner host aku ada... Saya Michael. Selanjutnya ada dari Siti. Oke, halo semua. Aku Siti Mustikaryati atau bisa juga dipanggil Ika. Di sini aku bakal jelasin kronologi kasus tentang PT Garuda Indonesia secara urut dan lengkap. Halo, aku Derak. Aku bahas revenue recognition dan kenapa pendapat Mahathir itu salah total. Halo semuanya, gue Yoakindo. Kali ini gue bahas audit tentang adanya skeptisme, profesional, independensi, dan kenapa opini wajar tanpa pengecualian bisa dikeluarkan oleh PT Garuda Indonesia. Halo, nama aku Nicholas, dan di sini aku akan ngebahas tentang sisi audit berdasarkan data. Materialitas sebesar 239 juta US dollar, bukti audit, dan red flag yang harusnya dicek auditor. Halo, saya Abraham Evander. Saya di sini akan berfokus pada tentang etika profesi akuntansi. Halo, aku Adelia Marwati. Aku yang bakal coba kasih kesimpulan di akhir ini. Hai, aku Grace. Di sini aku kebagian membahas etika bisnis dan fraud. Jadi, kalau nanti ada bagian-bagian yang terlalu mulus di laporan keuangan, aku yang biasanya langsung curiga duluan. Mungkin karena efek trauma masa lalu kali ya. Oke, saya Jessica. Halo semuanya, aku Jessica. Aku akan membahas tentang GCG Garuda yang mengalami gagal total. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi pembahasannya. Dimulai dari Ika. Silakan, Bang. Oke, jadi di sini kronologinya itu, jadi pada tahun 2018 kalau nggak salah, Garuda nih kayaknya lagi berat banget nih. Dia ngalamin rugi operasional, terus ada utang besar, biaya afternya naik, kursnya melemah, dan rute tidak efisien. Secara realistis, Garuda rugi senilai 175 juta US dollar, tetapi dalam laporan keuangan menunjukkan laba sebesar 5 juta US dollar. Nah, laba ini itu tuh dari pendapatan si PT Mahathir sebesar 239 juta US dollar. Dan ini tuh tapi belum ada pembayaran, belum ada instalasi wifi, belum ada deliverables, dan belum ada manfaat ekonomis. Direksinya udah ngaku belum tuh di sini? Di sini sih direksinya tetap mengakui pendapatan itu ya Bang, tapi dua komisarisnya menolak tanda tangan nih. Kemudian jadi ramai lah di media sosial sampai si OJK-nya turun tangan. Nah, dramanya dimulai lah di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian akuntansinya ya. Silakan Dek, tolong jelaskan. Tapi menurut SHK 115, pendapatan hanya boleh diakui kalau yang pertama itu ada manfaat ekonomis hampir pasti. Yang kedua ada jumlah truk andal barang atau jasa sudah diberikan pendapatan Mahathir tidak memenuhi satupun dari syarat itu. Oke. Niko selanjutnya. Oke, menurut data ya menunjukkan sebesar 239 juta US dollar itu 25% pendapatan Garuda Mahathir belum setor satu rupiah pun. Nah, tidak ada kemampuan bayar yang divalidasi, tidak ada konfirmasi piutang, dan tidak ada instalasi wifi. Nah, secara substans ini sebesar 239 juta US dollar itu bukan pendapatan Garuda. Nah, dan secara audit ini sudah masuk high risk area.
Oke, selanjutnya kita masuk ke audit. Langsung dari Yoa. Tadi kalau kita lihat ya, di sini ada Derek sama Nicole, dia bahas tentang data dan juga regulasi terhadap etika di Indonesia. Pastinya kali ini gue juga sampaikan tentang etika dan skeptisme dari auditor. Auditor ini wajib skeptis karena yang pertama itu dia harus pastinya bertanya ya, apakah pendapatan ini memang sudah diakui oleh pihak Garuda. Kita juga harus memverifikasi keaslian data dari laporan keuangan yang disajikan. Dan juga yang ketiga pastinya ada menguji bukti ya, bukti-bukti kayak seperti transaksi yang tertera dengan laporan yang disajikan. Tapi di sini auditor itu justru memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Menurut gue ini aneh ya. Ini juga bisa mengidentifikasikan bahwa independensi dari auditor itu lemah. Yang kedua, itu juga adanya tekanan dari pihak Garuda atau dari klien kuat lah ya. Yang ketiga itu ada skeptisme auditor yang rendah dan juga ada prosedur audit yang tidak memadai atau area lingkupnya itu yang dibatasi. Kalau menurut Nicole, gimana tuh? Ya, kalau menurutku ya audit analitisnya yaitu yang harus dilakukan ya oleh prosedur auditnya. Yang pertama ada substantif tes pendapatan, kedua konfirmasi utang, tiga uji kemampuan bayar mahata, keempat cek cash flow projection, dan yang terakhir yaitu harus verifikasi deliverable. Tapi semuanya tidak dilakukan dengan benar. Secara regulasi, WTP untuk kasus seperti ini tidak masuk akal ya. Oke, menurut kalian siapa nih yang paling bersalah? Oke, boleh bisa dari aku dulu? Boleh. Kalau aku pribadi, yang paling salah di kasus ini tuh jelas direksi ya. Kenapa? Karena mereka itu aktor utama yang memulai semuanya. Manipulasi laporan keuangan ini bukan kecelakaan, tapi keputusan yang disengaja. Direksi tahu pendapatan Mahata belum layak diakui. Belum ada pembayaran, belum ada deliverables, tapi tetap dipaksakan masuk demi terlihat untung bagi mereka. Dan yang bikin makin parah ya, keputusan ini bukan salah baca standar, tapi murni strategi. Apa strateginya? Yaitu tekanan besar, ambisi mempercantik laporan, jadi akhirnya tuh kebenaran dikorbankan. Jadi menurutku di sini, sebelum menyalahkan auditor, komisaris, atau siapapun itulah, kita harus lihat siapa yang menyalakan apinya dulu. Dan itu ya direksi. Mereka yang menciptakan skema, mengatur narasi, dan membuat keputusan yang akhirnya membuat Garuda ini ke krisis etika. Gitu. Aduh, sorry banget nih, pop kamera 1 dan 2 tiba-tiba mati. Jadi sisa pop kamera 3, karena kita nggak sempat buat retake, ya udahlah ya, enjoy the video. Kalau dari Amran? Kalau dari sudut akuntansi dan auditing, saya kurang sepakat ya dengan pernyataan dari Grace ini. Kenapa? Menurut saya itu yang paling salah itu adalah auditor eksternalnya. Kenapa? Karena audit itu kan berfungsi untuk memeriksa ya. Tadi seperti yang Yoa sempat sebutkan, kalau auditor itu harus skeptis, independen, integritas, sama apalagi tadi yang disebutkan dengan memeriksa dengan prosedur-prosedur audit. Sebenarnya audit itu harus lebih dikencangkan untuk kasus Garuda ini. Jadi seperti contoh yang ada di Garuda ini kan ditemukan bahwa pendapatan dari PT Mahakam itu sebesar 389 ya kalau saya tidak salah ya tadi ya. Untuk redaksi gimana Mbak Siti? 239. Ya 239 juta US dollar. Itu bukan angka yang kecil ya, itu hal yang material sekali itu. Masa auditor dengan program yang dirancang tidak terlalu concern ya dengan angka ini gitu, seperti tadi yang disebutkan oleh Dirk sebelumnya itu terkait revenue recognition, masa tidak ada concern terhadap pendapatan itu gitu loh. Benar. Itu hal yang sangat fatal sih menurut saya ya, dan itu kelalaian dari sebuah auditor. Seharusnya kalau misalkan direksinya salah itu hal yang wajar buat saya. Cuman ketika masuk audit di situ ya audit itu harus benar-benar terbuka, independen, serta mengungkapkan apa yang menjadi masalah pada suatu perusahaan tersebut. Jadi buat saya itu auditor lah yang harusnya salah gitu loh. Dan akhirnya apa?
si auditor ini dibekukan kan izinnya, kalau nggak saya salah tuh kantor akuntan publik siapa ya, Fahmi itu tuh. Ya buat saya mungkin itu ya pendapat saya ya. Mungkin dari kalian ada pendapat yang lain atau bagaimana? Boleh Jessica berikan Ya. pendapatnya? Kalau aku sendiri beda nih. Menurutku yang paling salah justru di bagian GCG-nya, yaitu karena kalau tata kelola perusahaannya kuat dan direksinya nggak bisa sembarangan dalam auditor, dan auditornya juga nggak bisa gampang dipengaruhi oleh pihak lain, maka di Garudanya misalnya bukan cuma satu orang. Ini sudah masalah struktur. Di dalam masalah struktur ini terdapat satu, yaitu komisarisnya lemah. Yang kedua, komite auditnya tidak berfungsi dengan semaksimal mungkin. Dan budaya atasan yang senang terlalu kuat, ataupun budaya atasan ini yang terlalu senang, itu masuknya budaya atasan ini kalau dia senang sama orangnya itu, dengan pegawainya itu, maka dia akan memberikan satu aspirasi yang berlebihan. Tapi kalau kepada karyawannya tidak senang, dia akan tidak cuek, tidak peduli, ataupun tidak memberikan satu aspirasi seperti bonus ataupun yang lain-lainnya. ABS ya, ABS. Iya. Asal Bapak senang. Banyak banget diterapin oleh perusahaan-perusahaan yang gitu, pasti karyawannya pada nggak betah. Betul. Nah, kalau di sini aku cuma bilang, kalau direksinya benar-benar bisa mengatur dengan baik, GCG-nya itu bisa diterapkan di perusahaan dengan baik, maka semua karyawan itu akan produktif dan pasti tidak akan terjadi kecurangan dalam membuat laporan keuangan. Oke, jadi kalau menurut pendapat Adele dari ketiga pendapat tadi gimana? Oke, menurut pendapat aku sih dari sisi etika ya, dan dari sudut ini yang paling salah itu ketidakjujuran kolektif. Aku setuju sama poin dari Kak Grace, Abram, dan Jessica tadi, tapi aku ngelihat gambaran yang lebih besar. Semua pihak sebenarnya sadar ada yang janggal, tapi memilih diam. Direksi juga tahu pendapatan belum layak, tetapi ngotot. Dan auditor juga tahu angkanya terlalu besar, tetapi tetap kasih WTP. Dan terakhir itu komisaris juga tahu ada kejanggalan, tapi yang protes hanya 2 orang. Itu kayak semua orang lihat api tapi bilang, paling cuma lilin. Padahal udah kebakaran setengah rumah. Jadi kalau ditanya siapa yang paling salah, menurutku ya semua pihak yang membiarkan terjadinya ketidakjujuran. Iya, betul. Iya. Kalau Yo gimana nih? Gue coba mau tambahin juga ya. Gue setuju sih tadi sama pendapatnya Abram bahwa ini kesalahannya auditor. Tapi gue coba nambahin bahwa kesalahan ini biasanya ada karena adanya tekanan ya dari pihak atas. Jadi maksud gue bahwa auditor ini harus bisa yang namanya ngelawan tekanan dari pihak direksi PT Garuda Indonesia ya. Misalnya dari PT Garuda Indonesia ini sendiri ngancam si auditor untuk nggak diberikan yang namanya kerjaan auditing lagi ke depannya ya. Nah, pihak auditor ini jangan coba untuk ciut lah istilahnya terhadap ancaman itu, karena yang namanya pekerjaan pasti bakal datang lah ya. Jadi menurut gue ya dari auditor tersebut harus transparan pastinya, dan juga harus independensi terhadap pendiriannya, dan juga dengan lakuin itu pastinya auditor ini telah menjaga citranya untuk jangka panjang ke depannya sebagai auditor. Ya, saya sepakat. Jadi rezeki udah ada yang ngatur lah. Ya, Teratur. sudah ada yang ngatur itu. Kalau kita percaya sama Tuhan, rezeki udah diatur sama Tuhan. Gitu, ya kan? Betul sekali. Tapi jarang loh yang punya pikiran kayak gitu, 1001. Iya. Banyak yang ketakutan. Pikirannya banyak. Tapi pas lagi masalahnya di depan mata, Iya. Kita tidak kadang-kadang ada yang menggoda ya di depan mata kita. Apalagi kok mayatnya segar-segar dulu. ya gimana pengalamannya bisa diceritakan? Waduh. Nanti bisa Berikutnya aja. Oke. Nah, oke, menurut saya setuju ya. Dan secara keakuratan data, fraud sebesar 70% itu terjadi dengan pola dari tekanan, kemudian ada peluang dan kebiasaan, lalu menjadi pembenaran. Tapi direksi juga di bawah tekanan besar loh. Kalau gue Iya, sih Jamal. setuju ya.
kalau direksi di bawah tekanan, karena direksi itu kan jabatannya pimpinan, artinya dia yang mimpin para karyawan. Walaupun di bawah tekanan, dia tuh harus yang namanya ngikutin standar dan aturan yang ada. Karena kalau misalnya kita sebagai orang yang paling atas dari piramida itu melanggar aturan, maka ke bawahnya bakal hancur lah istilahnya. Jadi menurut gue nggak setuju sama pendapatnya. Wah, ini the next pilot perkawinan. Pak Prabowo coba gratis namanya. Karena mau bagaimanapun direktur yang memutuskan ya. Iya, Memutuskan untuk keluar. Keluar apa nih? Oke, Oke. Ya kan ada data pendukung itu kan. Tekanan sih boleh ya, tapi ya manipulasi jangan gitu. Iya. Oke. Iya, jadi menurutku semua pihak itu salah ya. Direksi tetap bisa jadi pelaku fraud, auditor juga memperlancar, kemudian komisaris juga seperti tidak mengawasi. Tuh. Jadi ini bukan kesalahan individu, tapi sistemik. sistemik. Dalam hal ini semuanya bertanggung jawab, ya kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke etika profesi. Di etika profesi ini ada 4 prinsip kode etik yang dilanggar oleh editor. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada independensi, dan yang terakhir ada due care. Direksi tidak jujur dan auditor tidak independen. Menurut Teo gimana? Jadi jamu bisa boleh. Oh ya udah dari. Jangan rebutan, jangan rebutan. Oke, semua Kita sama-sama satu. Semua. Ya jadi menurut saya tuh memang benar ya apa yang diucapkan oleh Bung Drek gini itu Sorry, ini bukan acara bola ya. kita komentarin auditor. Oke. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Drek itu ada 4 unsur yang dilanggar oleh auditor ya. Itu tadi apa aja, integritas, terus objektivitas, sama independensi, sama due care tadi kan untuk hati-hatian. Itu benar sekali karena kan dari tadi yang kita bahas itu pelanggaran yang diciptakan oleh auditor itu cukup banyak dan cukup fatal ya. Apalagi melanggar dari hal yang namanya materialitas yang dia punya gitu. Itu buat saya hal yang maklum untuk di dunia auditor. Akhirnya hasil dari pelanggaran yang etika yang dilakukan itu adalah pembekuan terhadap izin akuntan publiknya. Jadi buat saya itu ya itu hal yang pantas lah untuk didapatkan terkait ketidakbukaan itu. Mungkin tadi Bung Yoha ingin menambahkan. Iya, ada tambahan nih. Kalau gue supaya ini nih, supaya balance. Oke, siap. Kalau gue mungkin dari sisi independensinya ya, kalau menurut gue pihak auditor tuh nggak seharusnya hanya mempelajari tentang independensi atau sekedar mengklaimnya doang, tapi juga sikap yang harus diwujudkan ini dalam melakukan yang namanya auditing. Dan auditor tuh harus berani ya untuk tidak populer dalam melakukan pekerjaan auditing ini, yang artinya bahwa kegiatan auditing ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan dari tindakan yang kurang enak lah dalam peraturan-peraturan yang ada. Jadi ya auditor harus ya sesuai dengan regulasi dan transparansi dalam penyampaian laporan keuangan. Gila kan nih, setelah ini kalau ditunjuk bisa melaksanakan kan nih? Kayaknya enggak deh. Oke. Nah, oke. Next. Niko, oke. Kalau data ada gak nih? Oke, kemungkinan data global ada ya, karena itu valid. Nah, kenapa saya bilang valid? Karena di sini ada sebesar 60% fraud terjadi saat etika dilanggar ya. Nah, kemudian separuhnya itu 40%-nya fraud itu lolos karena auditor tidak independen. Nah, mungkin Garuda cocok dengan pola ini ya. Oke. Nah, kalau kayak begitu, Bram, banyak gak sih sebetulnya perusahaan yang kayak begini tapi nggak blow up gitu? Oh, cukup banyak kalau menurut saya, Mike ya. Itu karena kebetulan aja kalau untuk kasus Garuda ini kan dia TBK ya. Jadi bisa diketahui. Untuk para pemegang saham publik yang menanam saham di situ melihat laporan keuangan dibohong itu kan trustnya menurun.
mungkin di luar sana banyak perusahaan yang bisa dibilang nggak TBK, cuman ketika diaudit ya banyak kan praktek-praktek seperti ini terjadi seperti yang disebutkan oleh Bung Nicole tadi. Oke. Jadi menurut saya ya itu cukup banyak ya. Sebenarnya Datanya ada ya, banyak di kantor. oh datanya banyak di Spill kantornya. Boleh Kita spill ya. Anda KPK ya lumayan. Oke. Lagi Ya, nyalain mata-mata. iya. Kita lanjut nih ke nextnya di segmen berikutnya lah ya. Ini terkait etika bisnis dan Front Angel. Front Angel. Oke, boleh Oke. dilanjut oleh Kak Grace, silakan Kak. Oh, Kak Grace. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi etika bisnis ini, masalah Garuda ini udah jelas banget ya. Pertama, soal kejujurannya. Ya pasti hilang lah. Pendapatan yang belum jadi pendapatan sudah diakui. Itu kan sama aja kayak dibilang gajian padahal belum interview. Benar Lalu- banget itu. Ya, kedua, transparansinya. Perusahaannya harusnya jujur soal kondisi keuangan, bukan disulap biar terlihat cantik. Kalau laporan keuangan itu manusia, ini udah pakai filter yang udah maksimal banget di Instagram. Kalau Jadi malaikat dia. Kalau Kak Grace kayaknya nggak perlu pakai filter ya. Oh my god. Oke. Terus ketiga nih, Oh, masih ada. tanggung jawabnya. Sebagai BUMN, harusnya mereka ini mikirin kepentingan publik. Tapi di sini yang diprioritaskan adalah citra jangka pendeknya oleh mereka. Nah, kalau kita masuk ke fraud triangle-nya, situasinya makin kelihatan jelas ada pressure-nya. Maksudnya tuh tekanan besar untuk terlihat untung. Lalu ada di opportunity-nya. Karena pengawasan internalnya ini sangat lemah banget ya kalau dilihat itu. Dan ada juga rationalization-nya. Pembenaran seperti ini, kalau mereka bilang ini demi perusahaan. Ya, ini tuh yang bahaya banget ya. Ya. Lalu jadi kalau digabung, ya lengkap udah. Fraud itu bukan kejadian ajaib lagi. Jadi itu sebuah pola. Dan di kasus Garuda ini, semua elemen itu polanya pasti ada. Iya, combo ya, pelanggaran lengkap ya, mirip pakai hemat. Tapi ini jangan dicontoh, bahaya guys. Dangerous. Bahaya. Oke. Kita next ya ke segmen berikutnya itu terkait tata kelola. Nah, ini kayaknya dari tadi yang ingin penjelasan, tapi penjelasan yang super oke. Jessica. Oke, baik. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan 5 pilar mengapa Garuda itu gagal menerapkan GCG. Yang pertama adalah dia tuh tidak responsibilitas. Dia tidak terlalu respon pada laporan keuangan ataupun ketika seorang audit memaparkan laporan keuangannya, dia kurang ada respon dari semua pihak. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas di mana kita tahu soal akuntabilitas jujur, bertanggung jawab, integritas, dan laporan keuangannya dapat ditampilkan di depan semua pemangku kepentingan yang membutuhkan. Oke, selanjutnya ada yang bisa ditambahkan? Saya cuma itu aja. Saya sepakat sih sama Jessica tadi ya terkait 3 hal GCG ya. Selain dari auditor juga GCG itu tata kelola korporat itu sangat penting sekali buat saya, itu hal yang cukup sangat baik. Jadi good corporate itu kan tata kelola sebagai pengawasan internal ya. Dia itu kan tadi seperti yang Jessica bilang harus akuntabel, harus apalagi tadi transparansi sama harus responsibility. Itu responsibility itu hal yang cukup fatal ya apabila melenceng dari hal yang seharusnya diamanahkan ya. Direktur bisa miring seperti itu gitu, memasukkan laporan keuangan itu kan hal yang benar-benar di luar dugaan sekali gitu loh. Iya. Apalagi dengan nilai yang cukup besar gitu. Fantastis. Jadi itu saya sangat setuju lah, menekankan sekali terkait tata kelola korporat yang dijelaskan oleh Jessica tadi. Mungkin gimana? Jadi GCG-nya ada ya, tapi kayak treadmill di rumah cuma tidak pakai terlalu buat jemuran gitu. Gantungan ya. Yang suka fitness. Oke. Segmen berikutnya kita nggak berlama-lama ya. Harus padat, jelas. Betul. Segmen berikutnya kita masuk ke Simpulan. kesimpulan betul. Silakan dari Adel. Nih dia yang paling pendiam dari tadi.
Level Ah, etika Kalau ya. dari aku sih ada 3 pelajaran moral ya. Yang pertama itu integritas itu nggak bisa dicicil. Yang kedua itu citra boleh dipoles, tapi fakta jangan dimanipulasi. Ini. Lalu yang terakhir itu etika diuji saat tekanan itu datang. Oke, lanjut. Tadi Niko. tuh, ya kan? Apa tuh? Tadi pembahasannya sih oke, tapi giliran nanti pas lagi udah kerja bisa dijalankan nggak tuh? Tergantung iman masing-masing. Kalau Osio misalkan ditawarin nggak miliar sama kalau Sorry. Ini tonton jutaan orang. Kalau tadi pakai oke langsung ditarik istana nih maksudnya nih. Oke, kalau begitu, next coba Niko deh. Oh ya, saya. Ya mungkin dari saya itu ada ya. Nih data semua nih yang dikeluarin nih. Wah, tahu aja nih. Oke, menurut saya itu refleksi data statistik fraud global ada beberapa ya, ada 3 macam. Oke, ini saya jelaskan. Pertama itu ada sebesar 78% fraud itu dimulai dari keputusan kecil ya. Nah, terus yang kedua itu ada sebesar 52% terjadi karena tekanan. Nah, terus yang terakhir itu sebesar 60% auditor takut kehilangan klien-klien mereka. Nah, kasus Garuda ini sama dengan textbook example. Ini sih gila banget ya kalau misalnya dipikir-pikir ya, kalau dari sisi ekonomi ini juga cukup jadi contoh yang sangat buruk ya ya buat satu dari sekian case lah. iya yang tadi lah ya. Jangan lupa loh nanti di belakang gitu. Iya, nanti saya kasih datanya Data ya. ya, data. Nanti saya ketemu dengan Bapak siapa. Ini di record loh. Nanti mau Aku dulu ya. Ada ujangan lagi? Pak Yo? Kalau benar ya, kalau menurut data yang disampaikan Nicole mengenai statistik fraud ya, rata-rata kalau gue lihat tadi itu di atas 50% ya. Berarti kan di sini auditor itu harus lebih meningkatkan yang namanya moralnya ya dalam laporan keuangan, karena iya dong, laporan keuangan ini apalagi PT TBK ya, itu kan Garuda contohnya itu kan dari BUMN, berarti mewakili Indonesia lah ya, harus lebih bener banget pokoknya. Harus kompeten. Pokoknya dia nggak boleh mencoreng lah ya nama BUMN, karena di sini pihak yang menjadi investornya itu bukan dari perusahaan-perusahaan aja, ada juga lapisan masyarakat, kan kita nggak tahu apa kerugian apa aja yang mereka alami. Iya. Kalau menurut gue sih gitu ya. Iya deh, lo saham di sana berapa? Kok saya Satu tuh katanya. Oke. Jadi intinya moral profesi lah ya. Betul. Itu penting kita jaga ya. Itu semoga bisa jadi satu renungan juga buat kita semua. Kalau memang sudah diberikan kepercayaan, mungkin akan lebih baik untuk dijalankan dengan baik gitu ya. Tapi terkait moral ya. Tapi itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Oke, kalau begitu masih ada lagi? Sudah? Sudah? I think ya. Oke, terima kasih untuk seluruh para pemirsa semua yang telah menonton diskusi kita kali ini. Dan ingat, kalau ingin kelihatan glowing, pakai skincare, cakep dong. Sekali lagi ya. Ingat nih, kalau ingin kelihatan glowing pakai skincare, jangan glowingin laporan keuangan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga etika, jaga profesi, dan jauhi pendapatan fiktif. Sampai jumpa di next pertemuan kita. Bye-bye. Halo semuanya, aku bahas audit nih mengenai sket. Kenalin nama nggak sih? Kenalin nama dulu. Halo semuanya. Iya, baru iya. Halo semuanya.
Halo, gua di sini. Halo banget ini. Aduh. Halo semuanya, nama gue Yowa. Astaga. Kenapa tau biar nakal? Tapi kan dia udah ada asbak di depan. Siap. 1, 2, 3. Halo semuanya. Taruh. Namaku What's your name, sweetie? Yowa. Halo semuanya. Nama saya Yowa. Nama saya Yowa. Kali ini aku akan bahas audit online. Biasanya aku. Ini ketawa nih. Enggak, gua ngerti. Dia nggak biasa ngomong aku. Saya aku nggak bisa. Aku aja deh. Aku. Nama aku. Iya, nama aku. Oke. Bismillah. Tuh suruh Bismillah dulu. Terus baca doang capek banget. Enggak capek. Enggak bisa. Gak usah. 1, 2, 3. Action. Masih belum. Bombastic side eye. Gimana caranya? Tendangannya di bawah. Tenang-tenangannya bawa. Menurut gue ya, auditor itu A few moments later. aku lagi. Demen lu. Ke sana terus. Niko. Iya. Iya. Bang, ada asuransi nih, Bang, ada ini kan. Pokoknya ini ya, Bang. Pokoknya segala kerusakan dicas. Tidak bertanggung jawab dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ya, lanjut. Ya lanjut. Dia betul-betul. Bentar main game. Wait a minute. Komik mah kalau dia tidak berfungsi maksimal. Dan selanjutnya tidak ada bahwa sistem yang aktif sampai